Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Eka selaku guru pengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 11 MIPA 1 dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan materi mengenai tokoh proklamator dan tantangan pada awal kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Berikut profil perkenalan kami. Yuk kenalan sama kelompok 2 kelas 11 MIPA 1 dengan anggota Keza Julianda Devi absen 19, Nikadek Diah Putri Pradewi absen 25, Niputu Cantika Mutriara Putri absen 35, Niputu Diah Novianti absen 36, Nyoman Prabasinta Dharma Patni absen 41, dan Putu Dian Kusuma Wardani absen 45. Oke teman-teman, setelah kita saling mengenal satu sama lain, sekarang kita akan mengetahui nih apa saja sih yang menjadi agenda pada presentasi kita kali ini. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih itu proklamator. Lalu yang kedua, kita akan mengetahui siapa saja tokoh-tokoh proklamator dan tokoh di sekitar kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga, kita akan membicarakan tentang tantangan-tantangan di awal kemerdekaan Indonesia. Lalu yang keempat, kita akan masuk pada bab kesimpulan. Adapun tujuan dari presentasi kita kali ini, yang pertama, untuk mengetahui dan memahami peran-peran dari tokoh proklamator dan juga tokoh-tokoh di sekitar kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, agar kita dapat memahami juga apa saja sih tantangan-tantangan di awal kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, yuk kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, untuk mengawali presentasi kita tonton video berikut ya. Setelah kalian menonton video itu, apa sih yang ada di bayangan kalian tentang materi kita kali ini? Benar sekali. Setelah kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, Indonesia masih mengalami tantangan-tantangan di awal kemerdekaannya. Apa saja tantangannya? Kita akan bahas pada pembahasan kita selanjutnya. Namun sebelum itu, teman-teman perlu ketahui nih, dalam kemerdekaan Indonesia ada tokoh yang namanya tokoh proklamator. Apa itu tokoh proklamator? Jadi, proklamator adalah orang yang membacakan atau mendengungkan proklamasi kemerdekaan. Dalam hal ini, tokoh proklamator Indonesia adalah Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Selain tokoh proklamator ini, ada juga nih tokoh-tokoh yang ada di sekitar kemerdekaan Indonesia. Tokohnya itu akan kita bagi menjadi dua, yaitu golongan tua dan golongan muda. Berikut adalah pembahasannya, silakan menyaksikan. Tokoh proklamasi yang pertama yaitu Ir Soekarno.
atau akrab dipanggil Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilnya yaitu Kusno Susrudiharjo dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta dan dimakamkan di Blitar. Setelah mengetahui biografi dari I.R. Soekarno, adapun peran I.R. Soekarno. Yang pertama, anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan dari pembentukan BPUPKI adalah sebagai pemenuhan janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Yang kedua, pidato 1 Juni 1945 mengenai usulan dasar negara Pancasila. Dalam sidang pertama BPUPKI yang dimulai pada 29 Mei 1945 yang berakhir pada 1 Juni, dibahas perumusan dasar negara Indonesia. Soekarno mengungkapkan usulan 5 asas negara Indonesia yang kemudian disebut sebagai Pancasila. Dalam pidatonya ini, dalam sidang BPUPKI 1 Juni. Itulah mengapa 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Adapun 5 asas Pancasila sebagai dasar negara usulan dari Soekarno adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Soekarno, kelima asas yang diusulkan itu dapat diperas menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosial nasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan dan kebudayaan. Yang ketiga, Ketua Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Adapun dalam perjanjian BPUPKI membentuk Panitia 9 dengan diketuai oleh Soekarno dan perumusan Piagam Jakarta yang menjadi dasar terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya yaitu Ketua PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk untuk meneruskan persiapan kemerdekaan. I.R. Soekarno diangkat sebagai Ketua PPKI. Selanjutnya yaitu menyusun teks proklamasi, penulis teks proklamasi dengan tangan, pembaca teks proklamasi, Presiden pertama Republik Indonesia. Dan yang terakhir, menandatangani teks proklamasi. Baik, selanjutnya tokoh yang tidak kalah penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Atta dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Pada saat masih menjadi mahasiswa di luar negeri, Muhammad Hatta sudah ikut berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Adapun peran Muhammad Hatta dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni sebagai berikut. Diawali pada masa kedudukan Jepang, ia menjadi salah satu anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian menjadi salah satu anggota Panitia 9, di mana ia sebagai wakil ketua. Panitia 9 itu sendiri merupakan panitia kecil yang dibentuk dalam momen akhir sidang pertama dari BPUPKI. Setelah dibubarkannya BPUPKI, terbentuknya PPKI, di mana Muhammad Hatta juga ikut berperan aktif menjadi wakil ketua dari PPKI. Peran selanjutnya sebagai salah satu penyusun teks proklamasi, di mana ia memberikan ide kalimat teks proklamasi yang berbunyi hal-hal tentang pemindah kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, serta menandatangani teks proklamasi bersama dengan Soekarno atas nama bangsa Indonesia dan menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widioningrat. Beliau merupakan salah seorang tokoh pahlawan dari golongan tua, di mana beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 dan beliau wafat pada tanggal 20 September 1952. Beliau memiliki peran penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana beliau merupakan seorang ketua dari organisasi BPUPKI dan beliau merupakan pendiri dari organisasi Budi Utomo. Berikut biografi lengkap dari beliau. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widioningrat
Beliau lahir di Desa Melati, Kampung Gelondongan, Yogyakarta pada tanggal 21 April 1879. Lahir dari keluarga biasa membuat beliau harus ditempa beratnya kehidupan sejak kecil. Akan tetapi, ia tetap semangat menempuh pendidikan di mana hal tersebut terbukti. Beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya di Europe Luxury School atau singkat ILS pada tahun 1893. Beliau kemudian melanjutkan studinya di Sofia atau Sekolah Dokter Jawa di Batavia dan berhasil lulus pada tahun 1899. Sejak saat itu, beliau mendapatkan tugas kedokteran dari pemerintah Hindia Belanda ke beberapa daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Adapun kota-kota yang pernah menjadi tempat tugas beliau antara lain ada Banyumas, Purworejo, Semarang, Madiun, Sragen, dan juga Lawang. Pada tahun 1905, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai dokter pemerintah Hindia Belanda dan sebagai gantinya, Rajiman memilih untuk mengabdikan diri sebagai dokter Keraton Solo atau Kasunanan Surakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Pakubuwono X. Atas jasa dan pengabdian beliau di lingkungan keraton, membuat Pakubuwono X memberikan beliau gelar kehormatan yaitu Kanjeng Raden Tumenggung atau disingkat KRT, di mana nama tersebut membuat ia dikenal dengan nama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyoningrat. Nah, selain itu juga beliau mendapat kesempatan untuk belajar ke luar negeri dengan dibiayai penuh oleh keraton. Adapun profil pendidikan beliau selama di luar negeri yaitu beliau mengenyam pendidikan di Amsterdam, Belanda dan mendapatkan gelar Europe's Arts pada tahun 1910. Kemudian, beliau melanjutkan kembali studinya di bidang ilmu kebidanan di Berlin, Jerman. Lalu, beliau kembali lagi ke Amsterdam, Belanda untuk memperdalam ilmu ronsenologi pada tahun 1919. Berikutnya, beliau juga pindah lagi ke Paris, Prancis untuk memperdalam ilmu gudaskop urinoir pada tahun 1931. Rajiman Widyoningrat tetap aktif dalam pergerakan nasional di tengah kesibukannya di dunia kedokteran. Beliau tercatat sebagai salah satu pendiri organisasi Budi Utomo dan menjadi ketua organisasi tersebut pada tahun 1914 sampai 1915. Selama periode tahun 1918 sampai 1931, beliau menjadi anggota Dewan Rakyat atau Volksraad untuk perwakilan Budi Utomo. Perjuangannya tetap berlanjut meski tanah air dikuasai oleh militer Jepang pada saat itu. Awalnya, Dr. Rajiman menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Madiun, namun kemudian beliau diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Pusat. Saat Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau lebih dikenal dengan Putra, Rajiman ditunjuk untuk menjadi salah satu anggota Majelis Pertimbangan. Namun, situasi pendudukan Jepang mulai melemah seiring dengan situasi Perang Asia Timur Raya yang sudah menghipit negara tersebut. Jepang lantas menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk organisasi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada akhir Mei 1945 dengan beliau sebagai ketuanya. Melalui BPUPKI inilah yang dipimpin oleh Rajiman, para bapak bangsa mendiskusikan tentang dasar negara Indonesia jika merdeka kelak. Dalam periode BPUPKI ini pula muncul gagasan tentang Pancasila hingga Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kerja BPUPKI inilah lantas diteruskan atau dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan PPIKI yang diketuai oleh Soekarno. Pada akhirnya bangsa Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaannya sendiri pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, Dr. Rajiman Widyoningrat ini masih terus memberikan sumbangsih pemikiran kepada bangsa Indonesia. Beliau juga tercatat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dan juga Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Selain itu, Dr. Rajiman juga menjadi pemimpin sidang DPR pertama saat Indonesia kembali menjadi NKRI dari RIS. Rajiman Widyoningrat meninggal dunia pada tahun 1952, tepatnya 20 September di Desa Dirgo Widodaren, Ngawi. Jenazahnya dimakamkan di Desa Melati, Sleman, Yogyakarta. Tokoh di sekitar proklamasi. Yang pertama adalah Raden Ahmad Subarjo Djojo Adisuerjo atau yang akrab dikenal dengan Ahmad Subarjo. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret tahun 1899.
dan ia wafat pada tanggal 15 Desember tahun 1978. Ahmad Soebardjo aktif di organisasi BPUPKI dan juga PPKI. Pada masa pergerakan nasional, ia juga aktif dalam organisasi PI dan PNI. Berikut adalah peran penting Ahmad Soebardjo dalam kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang peran Ahmad Soebardjo di sekitar kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, beliau membebaskan Soekarno dan Muhammad Hatta dari peristiwa Rengas Dengklok karena ucapannya yang berhasil meyakinkan golongan pemuda bahwa golongan tua akan melaksanakan proklamasi sesuai dengan desakan para pemuda. Beliau berkata, "Saya menjamin bahwa tanggal 17 Agustus tahun 1945 akan terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau saudara-saudara ragu, nyawa sayalah yang menjadi taruhannya." Menjadi taruhan untuk peristiwa yang sangat penting menunjukkan bahwa Soebardjo tidak menghitung jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai penyusun teks proklamasi. Sesampainya Ahmad Soebardjo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta di Jakarta, mereka segera mendiskusikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di Rumah Laksamana Maeda. Ahmad Soebardjo secara langsung berperan aktif dan memberikan andil pemikirannya tentang rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Yang ketiga, pemberi ide kalimat pada teks proklamasi, yakni "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Lalu yang keempat, sebagai Menteri Luar Negeri pertama Indonesia, ia dilantik pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 pada Kabinet Presidensial, yaitu Kabinet Indonesia yang pertama. Muhammad Ibnu Sayuti atau yang kerap dikenal dengan Sayuti Melik merupakan seorang tokoh pahlawan nasional yang dikenal dengan perannya yaitu sebagai pengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Beliau lahir pada tanggal 25 November 1908 dan beliau wafat pada tanggal 27 Februari 1989. Berikut penjelasan lebih lengkap mengenai peran beliau. Sayuti Melik merupakan seorang pahlawan yang lahir di Sleman, Yogyakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Sayuti Melik dan para pemuda revolusioner lainnya mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dekat Karawang. Tujuannya untuk mendesak dua tokoh golongan tua itu agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, beliau juga berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Sayuti Melik telah terlibat dalam proses penyusunannya sejak awal. Sayuti Melik mewakili golongan muda untuk membantu Soekarno menyusun naskah proklamasi. Dalam proses pengetikan, Sayuti Melik mengubah 3 kata di dalam teks proklamasi yang telah disusun sebelumnya. Kata tersebut adalah kata tempo yang diganti menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan pengubahan tulisan bulan dan hari. Lalu, pada tahun 1942, beliau menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Sinar Baru Semarang. Sukarni Kartodiwiryo merupakan salah satu tokoh pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Beliau dilahirkan di Blitar pada 14 Juli 1916 dan wafat pada 4 Mei 1971. Semasa masih muda, beliau sudah aktif dalam berbagai gerakan politik. Di masa pendudukan Jepang, beliau bekerja di kantor berita Domei. Kemudian, ia juga berperan sebagai pemimpin gerakan pemuda yang berpusat di Asrama Pemuda Angkatan Baru di Menteng Raya 31, Jakarta. Adapun peran Sukarni dalam proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama, beliau merupakan pelopor dari penculikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar mereka tidak terkena pengaruh Jepang. Yang kedua, beliau lah yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Karena kedua tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh utama Indonesia
yang memiliki peran penting. Usul tersebut akhirnya diterima dalam rapat penyusunan naskah proklamasi yang diadakan di Rumah Laksamana Maeda. Yang ketiga, beliau memimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebaran naskah proklamasi dan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beliau aktif dalam menghimpun gerakan pemuda untuk mendukung pemerintahan Indonesia. Beliau sempat menjabat sebagai seksi pemerintah dan urusan luar negeri dalam Barisan Buruh Indonesia. Beliau juga sempat diberi kepercayaan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung dalam masa Orde Baru. Atas jasa-jasanya, setelah beliau wafat, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata dan diberikan anugerah Jasa Bintang Mahaputra kelas 4. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah atau Burhanuddin Muhammadiyah lahir di Aceh pada 7 April 1917 dengan nama asli Burhanuddin dan wafat pada tanggal 10 Juni 1996 adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha bangsa Indonesia. Adapun peran dari Muhammadiyah yaitu yang pertama, ia seorang pemuda yang ikut menyaksikan perumusan teks proklamasi. Muhammadiyah adalah seorang wartawan, sekaligus salah satu tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda. Yang kedua, berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai seorang wartawan, Muhammadiyah turut terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia atas perintah langsung dari Bung Hatta. Yang ketiga, berperan penting dalam menyelamatkan teks asli proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ialah orang yang menyimpan selama 49 tahun sehingga bisa kita saksikan hingga sekarang. Pada saat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Acap Suibarjo menyusun draft proklamasi, Muhammadiyah dan para aktivitas dan para pemuda lain menunggu di ruang tengah Rumah Laksamana Maeda. Kemudian ketika draft tersebut telah disetujui oleh wakil pemuda dan anggota PPKI yang hadir, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Setelah naskah tersebut selesai diketik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, Sayuti Melik membuang begitu saja draft proklamasi tersebut. Kemudian Muhammadiyah memungut kembali naskah tersebut untuk dirapikan dan diselipkan ke buku catatan yang dibawanya saat itu, sehingga teks proklamasi tersebut masih bisa kita lihat hingga saat ini. Baik, tokoh dari golongan muda selanjutnya ada Raden Mas Abdul Latif Hedarandingrat atau yang sering kita kenal sebagai Latif Hedarandingrat. Latif Hedarandingrat merupakan salah seorang komandan peta. Beliau lahir pada tanggal 15 Februari 1911 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1983. Baik, setelah mendengar sekilas biografi mengenai Latif Hedarandingrat, adapun peran beliau dalam peristiwa proklamasi yakni sebagai berikut ini. Pada saat pelaksanaan proklamasi, ia merupakan salah satu tokoh yang cukup sibuk, seperti ia menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Misalnya, ia harus mencari dan menjemput Muhammad Hatta. Kemudian, memastikan keamanan upacara proklamasi, dan pada saat pelaksanaan proklamasi, Latif Hedarandingrat dengan dibantu Suhut mengibarkan sangsaka merah putih. Suhut Sastrokusumo atau biasa kita kenal dengan nama S. Suhut. Beliau merupakan salah seorang pahlawan dari golongan muda, di mana beliau lahir pada tanggal 10 April 1925 dan beliau wafat pada tanggal 20 Agustus 2012. Beliau memiliki peran penting pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana beliau ditugaskan untuk mencari tiang bendera untuk mengibarkan bendera merah putih sesaat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Suhut Sastrokusumo atau yang lebih dikenal dengan nama S. Suhut
Beliau lahir pada tanggal 10 April 1920 dan wafat pada tanggal 20 Agustus 2012. Beliau memiliki peran menjadi seorang pengibar bendera pusaka pada saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Namun lebih tepatnya, beliau berperan sebagai pendamping dari Latif Hendra Diningrat. Beliau juga merupakan salah seorang anak buah dari Sudiro, yakni mantan wali kota Jakarta pada tahun 50-an. Menjelang Hari Proklamasi Kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1945, Sudiro memberi tugas kepada Suhut dan beberapa anggota pelopor istimewa untuk menjaga keluarga Soekarno dari berbagai ancaman. Nah, saat sedang menjalankan tugasnya menjaga Soekarno beserta keluarganya, Suhut melapor bahwa pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, Soekarni dan Chairul Saleh beserta kawan-kawannya datang ke rumah Soekarno. Beliau tidak merasa curiga dengan kedatangan mereka karena Chairul Saleh adalah seorang anggota dari pelopor istimewa juga. Namun ketidakcurigaannya inilah membawa dampak buruk karena saat itu juga Chairul Saleh dan kawan-kawannya menculik Soekarno dan keluarganya beserta Muhammad Hatta. Dan terjadilah peristiwa yang hingga saat ini masih kita kenal, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Soekarno dan Hatta kembali dari peristiwa Rengas Dengklok, tak begitu lama Sudiro memberi kabar bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di rumah Soekarno. Suhut akhirnya diberi tugas oleh Sudiro untuk mencari tiang bendera yang akan digunakan sebagai tempat berkibarnya sangsaka merah putih. Setelah membaca teks proklamasi, Soekarno melakukan pidato singkat, kemudian lalu berdoa. Saat akan melaksanakan pengerakan bendera, pada awalnya pengerakan bendera akan dilaksanakan oleh Trimurti. Namun Soekarno memberi usul agar pengerakan bendera dilakukan oleh seseorang prajurit saja. Kemudian salah satu prajurit yang masih mengenakan seragam lengkap, peta, maju ke depan mendekati tiang bendera. Ia adalah Latif Hendra Diningrat. Saat Latif maju, saat itu pula Suhut maju bersama dengan seorang pemudi bernama Susrasri Karma Trimurti sambil membawa baki yang berisikan sangsaka merah putih di tangannya. Maka digeraklah bendera pusaka oleh seorang Latif Hendra Diningrat dengan bantuan dari seorang Suhut. Tak lupa para hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya saat bendera pusaka dikibarkan. Tokoh golongan muda selanjutnya adalah Hairul Saleh Dato Paduka Rajo. Beliau lahir pada tanggal 13 September tahun 1916 dan wafat pada 8 Februari tahun 1967. Hairul Saleh merupakan salah satu tokoh yang mewarnai proses kemerdekaan Indonesia, di mana beliau kala itu menjadi Jenderal TNI. Adapun perannya sebagai berikut. Selanjutnya adalah peran Hairul Saleh di sekitar proklamasi kemerdekaan. Peran yang pertama, ia menjadi salah satu golongan muda yang memprakarsai dicetuskannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tanpa perlu berunding dengan Jepang. Yang kedua, ia juga terlibat dalam penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok yang membuahkan hasil diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai pejuang dari kelompok pemuda di balik peristiwa Rengas Dengklok. Hairul Saleh, Wikana, Darwis, dan juga Sultan Syahrirlah yang mendengar berita kekalahan Jepang kepada sekutu melalui radio BBC. Hairul Saleh memimpin rapat tersembunyi agar Soekarno dan Hatta segera membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia juga meminta bantuan kepada Kartawiguna, Ibnu Parna, Abdul Muluk, dan Ajis untuk menyampaikan kemerdekaan secara langsung ke telinga tokoh perjuangan di Banten. Selanjutnya yang ketiga, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Hairul Saleh menjadi wakil ketua dan sekretaris Pusat Pemuda. Raden Suwiryo merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Februari 1903 dan wafat pada tanggal 27 Agustus 1967. Beliau dikenal memiliki peran penting dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana beliau berperan sebagai ketua penyelenggaraan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai peran beliau selengkapnya. Raden Suwiryo. Beliau merupakan seorang tokoh pergerakan Indonesia. Beliau lahir di Kabupaten Wonogiri.
Di masa mudanya, Suwiryo aktif dalam Perhimpunan Pemuda Jongjava dan kemudian PNI, yang merupakan singkatan dari Partai Nasional Indonesia. Setelah PNI bubar pada tahun 1931, Suwiryo turut mendirikan Partindo atau Partai Indonesia. Pada zaman kependudukan Jepang, Suwiryo aktif di Jawa Hokokai dan organisasi Putra yang merupakan singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Beliau merupakan ketua penyelenggaraan upacara proklamasi kemerdekaan. Kemudian, beliau juga turut membantu dalam mempersiapkan upacara pengumuman proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Suwiryo juga sempat menjabat sebagai wali kota Jakarta selama 2 tahun. Sejak periode 29 September 1945 hingga 21 Juli 1947. Tokoh berikutnya ada Darwis. Darwis merupakan salah satu tokoh dari golongan muda. Tidak banyak diketahui mengenai latar belakang beliau, namun ia memiliki peran yang amat penting dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian adapun peran Darwis dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu yang pertama, beliau mendatangi kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil rapat di gedung bakteriologi. Yang kedua, mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 pada 16 Agustus 1945 pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat untuk merencanakan penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Yang ketiga, beliau yang mengusulkan agar pembacaan naskah proklamasi dilakukan di Jakarta. Usulannya tersebut disetujui sehingga pada 17 Agustus 1945 naskah proklamasi dibacakan di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Selanjutnya yaitu Dr. Mulyardi, lahir di Desa Randu Kuning, Pati, Jawa Tengah pada 30 Januari 1907. Mulyardi adalah seorang dokter lulusan Stovia. Nah, pada tanggal 13 Agustus 1948, Mulyardi diculik saat menjalani praktik sebagai dokter di rumah sakit di Solo dan hilang secara misterius. Adapun peran dari Dr. Mulyardi yaitu yang pertama Ketua Barisan Pelopor pada 1945 di Surakarta. Yang kedua, saat Jepang datang menggantikan Belanda, ia menjadi Shure Ngotaicho, adalah jabatan yang bertugas memimpin Barisan Pelopor Kota Istimewa Jakarta atau Jakarta Tokubetsu-shi. Yang ketiga, bertugas mengamankan para pemimpin perjuangan dan lokasi pembacaan teks proklamasi dari ancaman kerusuhan. Yang keempat, sesudah pembacaan teks proklamasi, Dr. Mulyardi juga membentuk barisan pelopor istimewa untuk mengawal Presiden Soekarno. Baik, golongan muda selanjutnya ada Wikana. Wikana merupakan salah satu tokoh yang cukup penting dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Wikana terkenal sebagai tokoh yang cukup disegani oleh kalangan muda, khususnya pemuda-pemuda dari Menteng 31. Wikana lahir di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 18 Oktober 1914. Adapun peran Wikana dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah sebagai berikut ini. Wikana masuk dalam golongan C. Rosenley dan Soekarni saat proses penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak terjadinya proklamasi. Wikana juga ikut mengatur persiapan untuk keperluan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Pemuda di Kabinet Syarif II dan III dan Menteri Pemuda di Kabinet Amir Syarifuddin I dan II. Sultan Syahrir merupakan salah seorang tokoh pahlawan dari golongan muda, di mana beliau lahir pada tanggal 5 Maret 1909 dan beliau wafat pada tanggal 9 April 1966. Beliau memiliki peran penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana beliau merupakan orang pertama Indonesia yang mendengar kabar kekalahan Jepang dari sekutu melalui radio BBC. Berikut biografi lengkap Sultan Syahrir. Sultan Syahrir
Lahir di Padapanjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Syahrir muda mengenyam pendidikan tingkat dasar atau ILS dan menengah pertama atau mulut terbaik di Medan pada masanya. Hal tersebut membuatnya mengenal buku-buku asing dan juga novel-novel Belanda. Setelah lulus dari Mulo pada tahun 1926, Syahrir lantas melanjutkan pendidikan tingkat atas atau AMS di Bandung. Lulus dari AMS, Syahrir lantas melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Amsterdam, Belanda. Di sana, ia mengambil jurusan Fakultas Hukum dan lebih banyak mempelajari mengenai sosialisme yang dimana kelak akan menjadi dasar ideologinya. Sejak mengenyam pendidikan di AMS, Syahrir sudah banyak melakukan berbagai macam kegiatan aktivisme. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain yang pertama, ia mendirikan Cahaya Universitas Rakyat yang ia biayai sendiri lewat setiap pementasan teater yang ia helat semasa AMS. Lalu yang kedua, ia masuk ke dalam 10 orang penggagas berdirinya Himpunan Jong Indonesia yang kelak berganti nama menjadi Pemuda Indonesia. Himpunan tersebut nantinya akan menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang mencetuskan Sumpah Pemuda. Lalu yang ketiga, ia menjadi sekretaris Perhimpunan Indonesia di Belanda yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Lalu ia masuk ke Partai Nasional Indonesia Baru atau PNI Baru saat kembali ke Indonesia pada tahun 1931. Setahun setelahnya ia pun menjadi pemimpin partai tersebut. Lalu pada masa pendudukan Jepang, Syahrir membangun suatu jaringan gerakan bawah tanah anti-fasis. Ia juga mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan ia mengajak beberapa pemuda lainnya untuk menculik kedua sosok tersebut dan terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Dan yang tidak akan kita pernah lupakan ialah pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Orang yang pertama kali mendengar atau mengetahui berita kekalahan Jepang dalam peperangan dunia kedua tersebut ialah Sultan Syahrir. Berita kekalahan Jepang ini awalnya berusaha ditutupi, tetapi berhasil terdengar oleh Sultan Syahrir melalui siaran radio yang saat itu dilarang. Nah, selama Perang Dunia Kedua, Sultan Syahrir terus mengikuti perkembangannya dengan cara sembunyi-sembunyi mendengarkan berita dari stasiun radio luar negeri. Sultan Syahrir ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Presiden Soekarno. Selama menjadi Perdana Menteri, Syahrir banyak sekali melakukan langkah-langkah diplomasi yang membantu perjuangan Indonesia, terutama di ranah internasional. Adapun langkah-langkah diplomasi tersebut antara lain yang pertama, ia menjadi perwakilan Indonesia pada perundingan Linggarjati pada tanggal 11 November 1946. Perundingan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya adalah pengakuan Belanda secara de facto terhadap wilayah Republik Indonesia yang mencangkup Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura. Lalu yang kedua, ia melakukan diplomasi beras ke India pada Mei 1946, di mana diplomasi tersebut bertujuan untuk menarik simpati masyarakat India terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Yang ketiga, ia menjadi wakil Indonesia pada Konferensi Hubungan Asia di New Delhi pada 23 Maret 1947 sampai 2 April 1947. Pada konferensi tersebut, Syahrir menceritakan sejumlah permasalahan yang dialami Indonesia saat Belanda ingin menjajah kembali. Cara tersebut ia lakukan agar negara-negara Asia lainnya bersimpati terhadap Indonesia. Lalu ia menjadi delegasi Indonesia pada sidang PBB di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Pada sidang tersebut, Syahrir memberikan pidato tentang Indonesia yang memiliki peradaban panjang. Pidato tersebut membuat hampir semua peserta sidang takjub, dan bahkan pidatonya dimuat dalam The New York Herald Tribune. Sekitar tahun 1962 sampai 1965, Sultan Syahrir ditangkap dan dipenjara tanpa diadili karena Partai Sosial Indonesia yang ia pimpin. Diduga terlibat dalam pemberontakan PRRI. Penangkapan tersebut sampai membuat Sultan Syahrir mengalami stroke. Kondisi kesehatannya yang kian memburuk membuat Sultan Syahrir diterbangkan ke Swiss untuk berobat. Pada 6 April 1966, Syahrir pun meninggal dunia dalam usia 57 tahun. 3 hari setelahnya, Syahrir ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui Kepres nomor 76 tahun 1966. Tokoh golongan muda selanjutnya adalah Frans Sumarto Mendur. Beliau lahir pada tanggal 16 April tahun 1913 dan tutup usia pada tanggal 24 April tahun 1971. Beliau merupakan salah satu tokoh wartawan yang ikut mewarnai kemerdekaan Indonesia. Bagaimana perannya dia? Berikut penjelasannya. Selanjutnya,
peran Frans Sumarto Mendur sebagai salah seorang wartawan dalam proses proklamasi kemerdekaan. Ia memotret peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, saat Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan bersama dengan Muhammad Hatta. Kedua, ketika Letkon Raden Mas Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karma atau SK Trimurti mengibarkan sang saka merah putih. Lalu yang ketiga, foto yang memperlihatkan suasana pengibaran sang saka merah putih dengan latar belakang kumpulan masyarakat yang berkumpul untuk menyaksikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia juga tergabung dengan kawan-kawan dari Indonesian Pressenists atau IPOS. Syahruddin, beliau merupakan salah satu tokoh pahlawan dari negara Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 17 September 1919 dan beliau wafat pada tanggal 15 Februari 1989. Beliau dikenal dengan peran yang penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu beliau sebagai penyebar berita dari pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Berikut adalah penjelasan lebih lengkapnya mengenai peran beliau. Syahruddin. Nama Syahruddin mungkin tidak sepopuler Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir atau tokoh-tokoh di balik kemerdekaan Indonesia yang selama ini kita kenal. Syahruddin adalah seorang wartawan dan juga telegrafis yang pernah bekerja di kantor berita Domei milik Jepang yang berasal dari Sumatera Selatan. Kendati demikian, Syahruddin memegang peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berkat keberanian dari Syahruddin, akhirnya dunia mengetahui Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Beliau berjasa dalam mengabarkan berita proklamasi di seluruh dunia secara sembunyi-sembunyi ketika personel Jepang sedang beristirahat pada tanggal 17 Agustus, tepatnya sekitar pukul 4 sore. Berikutnya ada Efwus dan Yusuf Ronodipuro. Mereka berdua merupakan tokoh dari golongan muda. Efwus merupakan salah satu pekerja di kantor berita Domei, begitu pula dengan Yusuf. Yusuf Ronodipuro lahir pada 30 September 1919 dan wafat pada 27 Januari 2008. Keduanya memiliki peran penting dalam penyebaran teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Efwus dan Yusuf Ronodipuro merupakan tokoh yang menyebarkan teks proklamasi. Jadi pada 17 Agustus 1945, setelah Insinyur Soekarno selesai membacakan naskah proklamasi, hari itu juga naskah proklamasi telah sampai di tangan Kepala Bagian Radio Kantor Berita Domei, Waidan B. Palenewan. Ia mendapatkan naskah tersebut dari seorang wartawan bernama Syarifuddin. Kemudian ia memerintahkan Efwus untuk menyiarkan berita proklamasi sebanyak 3 kali. Namun saat Efwus baru menyiarkan berita tersebut sebanyak 2 kali, tiba-tiba ada orang Jepang yang masuk dan marah-marah dan menyatakan bahwa berita tersebut hanyalah kekeliruan. Akibatnya pada 20 Agustus 1945, Jepang menyegel pemancar radio tersebut dan pegawainya dilarang masuk. Namun, Yusuf Ronodipuro bersama dengan para teknisi radio lain mendirikan sebuah pemancar baru di Menteng 31 yang mana merupakan cikal bakal dari siaran radio RRI dengan kode panggilan DJK. Dari sanalah akhirnya berita proklamasi disiarkan. Selanjutnya yaitu Lambretus Nicodemus Palar, dikenal sebagai Babe Palar, lahir di Rukunkan Tomohan, Sulawesi Utara pada 5 Juni 1900 dan wafat di usia 81 tahun pada 12 Februari 1941. Ia adalah seorang diplomat dan politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk memperserikatkan bangsa-bangsa India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada, dan Amerika Serikat. Pada bulan November 2013, ia dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Adapun peran dari Rambretus Nicodemus Palar yaitu mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik Indonesia-Belanda pada tahun 1947. Di parlemen, ia mendesak pemerintahan Belanda untuk menyelesaikan secara damai konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa adanya gencatan senjata. Namun pada 20 Juli 1947, parlemen menyetujui kebijakan agresi militer satu untuk menyelesaikan konflik di Indonesia. Setelah menemui para tokoh pergerakan lain seperti Sultan Syahrir dan Agus Salim, LN Palar mengundurkan diri dari parlemen tersebut sebagai bentuk protes atas agresi militer satu. Mengetahui hal ini, LN Palar kembali dipanggil untuk mempertahankan kemerdekaan. Ia ditugaskan oleh Muhammad Hatta dan Agus Salim selaku Menteri Luar Negeri untuk mendirikan pemerintahan Indonesia dalam pengasingan. Baik, tokoh terakhir dari golongan muda ada Sumitro Juju Hadikusumo. Sumitro Juju Hadikusumo lahir pada tanggal 29 Mei 1917 dan wafat pada tanggal 9 Maret 2001. Baik, setelah mengetahui sekilas mengenai biografi Sumitro Juju Hadikusumo, adapun peran beliau dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yakni sebagai berikut. Yang pertama, menggalang dana dan dukungan internasional demi kemerdekaan Indonesia, kemudian turut serta dalam konferensi meja bundar, dan setelahnya bergabung dalam Partai Sosialis Indonesia sebelum menjabat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukanlah titik akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Belanda yang telah ratusan tahun menikmati kekayaan Indonesia enggan untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekutu yang telah memenangkan Perang Dunia Kedua merasa memiliki hak atas nasib bangsa Indonesia. Indonesia ibaratkan bayi baru lahir yang masih lemah, tetapi merdeka adalah harga mati. Perang heroik yang memakan korban ribuan jiwa terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Lantas, bagaimana kondisi awal kemerdekaan Indonesia dan bagaimana proses perjuangan bangsa Indonesia? Berikut akan dijelaskan lebih lanjut. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kondisi negara Indonesia masih belum stabil. Masih banyak masalah yang terjadi di berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Secara politis, keadaan Indonesia pada awal kemerdekaan belum begitu mapan. Ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden masih terus terjadi. Hal ini tidak lain karena masih ada kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia merdeka. Sebagai contoh, rakyat Indonesia masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Jepang beralasan bahwa ia diminta oleh sekutu agar tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Di samping menghadapi kekuatan Jepang, bangsa Indonesia harus berhadapan dengan tentara Inggris atas nama sekutu dan juga Belanda atau NICA atau kepanjangannya Netherlands Indies Civil Administration yang berhasil datang kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Pemerintahan memang telah terbentuk. Beberapa alat kelengkapan negara juga sudah tersedia. Tetapi karena baru awal kemerdekaan, tentu masih banyak kekurangan. PPKI yang keanggotaannya sudah disempurnakan berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar dan memilih presiden dan wakil presiden. Bahkan untuk menjaga keamanan negara juga telah dibentuk TNI. Sedangkan untuk kondisi perekonomian, negara masih sangat memprihatinkan, sehingga terjadi inflasi yang cukup berat. Hal ini dipicu karena peredaran mata uang rupiah Jepang yang tidak terkendali. Sementara nilai tukarnya sangat rendah. Pemerintah RI sendiri tidak bisa melarang beredarnya mata uang tersebut. Mengingat Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri. Sementara kas pemerintah kosong. Waktu itu berlaku 3 jenis mata uang, yaitu Dejavske Bank, uang pemerintah Hindia Belanda, dan uang rupiah Jepang. Bahkan setelah NICA datang ke Indonesia juga memperlakukan mata uang NICA. Kondisi perekonomian ini semakin parah karena adanya blokade yang dilakukan NICA. Belanda juga terus memberi tekanan dan teror terhadap pemerintah Indonesia. Inilah yang menyebabkan Jakarta semakin kacau, sehingga pada tanggal 4 Januari 1946 ibu kota RI pindah ke Yogyakarta.
Kemudian untuk mengatasi keadaan keuangan, pada 1 Oktober 1946, Indonesia mengeluarkan uang RI yang disebut ORI atau Uang Republik Indonesia. Sementara itu, uang Nica dinyatakan sebagai alat tukar yang tidak sah. Selanjutnya, dalam bidang pendidikan, kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak Indonesia sangat terbatas. Dari sejumlah anak, hanya sebagian kecil yang mendapat kesempatan menikmati sekolah. Akibatnya, sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, diangkatlah Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau PP dan K. Ki Hajar Dewantara menjabat selama 3 bulan, kemudian jabatan dilimpahkan kepada Bapak TSG Mulia yang menjabat selama 5 bulan. Selanjutnya, jabatan Menteri PP dan K dijabat oleh Muhammad Syarifi, kemudian digantikan oleh Bapak Suwandi. Nah, pada masa jabatan Bapak Suwandi dibentuk Panitia Penyidik Pengajaran Republik Indonesia yang bertugas meneliti dan merumuskan masalah pengajaran setelah kemerdekaan. Seusai menyelesaikan tugasnya, panitia ini menyampaikan saran kepada pemerintah, kemudian diusulkanlah dasar struktur dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya dalam bidang sosial. Sebelum kemerdekaan, setelah terjadi diskriminasi rasial yang membagi masyarakat menjadi beberapa kelas, saat itu masyarakat Indonesia didominasi warga Eropa dan Jepang. Sebagian besar pribumi hanyalah masyarakat rendahan yang menjadi pekerja bagi bangsawan dan penguasa. Setelah merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan, dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama dalam segala bidang. Selanjutnya yaitu kedatangan sekutu dan Belanda. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 yang membuat sekutu memiliki hak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah. Nah, karena Indonesia merupakan wilayah jajahan Jepang, maka sekutu berhak atas wilayah Indonesia. Negara yang juga bergabung di kelompok sekutu salah satunya adalah Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Bagi sekutu dan Belanda, Indonesia saat itu sedang dalam masa vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Hal inilah yang membuat Belanda berusaha untuk berkuasa kembali atas Indonesia seperti sebelum direbut oleh Jepang. Sekutu berhasil masuk ke Indonesia diboncengi oleh Nika. Mereka masuk melalui beberapa wilayah di Indonesia, terutama wilayah yang menjadi pusat pemerintahan pendudukan Jepang, misalnya seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan antara Belanda dan Inggris di London yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isi dari perjanjian tersebut adalah penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda, khususnya sebagian Sumatera. Dalam perundingan tersebut juga dihasilkan langkah-langkah yang ditempuh, yaitu fase pertama. Tentara sekutu datang mengadakan operasi militer untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Fase kedua, setelah keadaan normal, para pejabat Nika akan mengambil alih tanggung jawab koloni dari pihak Inggris yang mewakili sekutu. Setelah Belanda mengetahui Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945, Belanda mendesak Inggris agar segera mengesahkan perundingan tersebut. Akhirnya pada 24 Agustus 1945, hasil perundingan tersebut disahkan oleh Inggris. Kemudian pada 16 September 1945, wakil Mountbatten dengan menumpang kapal Cumberland mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dalam rombongan tersebut ikut juga Van der Plas yang merupakan orang Belanda, mewakili H.J. van Mook yang menjadi pimpinan Nika. Setelah tiba di Indonesia dan mengumpulkan berbagai informasi, Louis Mountbatten kemudian membentuk komando khusus yang disebut dengan AFNI atau Allied Front Netherlands East Indies, berada di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison.
Mereka bergabung di dalam pasukan tentara Inggris yang berkebangsaan India, yang juga sering disebut Gurkha. Adapun tugas tentara AFNI ini yaitu yang pertama, menerima penyerahan kekuasaan tentara Jepang tanpa syarat. Yang kedua, membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu. Yang ketiga, melucuti dan mengumpulkan orang-orang Jepang untuk dipulangkan ke negaranya. Yang keempat, menegakkan dan mempertahankan keadilan, kedamaian, menceritakan ketertiban dan keamanan untuk diserahkan kembali ke permintaan sipil. Yang kelima, mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang untuk diadili sesuai hukuman yang berlaku. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI berhasil mendarat di Jakarta. Kekuatan pasukan AFNI ini terbagi menjadi 3 divisi, yaitu yang pertama, Divisi India 23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne yang daerah tugasnya di Jawa bagian barat dan berpusat di Jakarta. Yang kedua, Divisi India 5 di bawah pimpinan Komando Jenderal A.C. Mangres yang daerah tugasnya di Jawa bagian timur dan pusatnya di Surabaya. Yang ketiga, Divisi India 26 di bawah Komando Jenderal H.M. Cambers yang daerah tugasnya di Sumatera dan berpusat di Medan. Kedatangan tentara sekutu ini diboncengi oleh Nika yang bertujuan untuk menegakkan kembali kekuatan di Indonesia. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan kepada sekutu dan bangsa Indonesia yang bersikap anti Belanda. Pimpinan AFNI yaitu Christison menyadari bahwa untuk memuluskan tugasnya tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu Christison kemudian berunding dengan pemerintahan Indonesia saat itu. Pada 1 Oktober 1945, Christison mengeluarkan sebuah pernyataan tentang pengakuan secara de facto negara Indonesia. Akan tetapi, pada akhirnya pernyataan tersebut banyak yang dilanggar oleh tentara AFNI. Kedatangan sekutu ke Indonesia menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia, apalagi dengan memboncengnya Belanda ke Indonesia yang jelas-jelas Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Hal ini menimbulkan berbagai pertentangan dan juga perlawanan dari masyarakat Indonesia dari berbagai daerah. Lantas, apa saja upaya dari pertentangan dan juga perlawanan dari masyarakat Indonesia? Peristiwa yang pertama adalah perjuangan rakyat Semarang dalam melawan tentara Jepang. Pertempuran 5 hari di Semarang ini terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran 5 hari atau yang juga disebut Palagan 5 Dina ini termasuk dalam rangkaian sejarah kemerdekaan Indonesia seiring kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia II. Latar belakang terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang ini adalah karena melarikan dirinya tentara Jepang pada saat pengangkutan tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring menuju ke penjara Bulu Semarang pada tanggal 14 Oktober 1945. Ditambah dengan tewasnya Dr. Karyadi, maka terjadilah pertempuran sengit antara rakyat Indonesia melawan pasukan Jepang. Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Adapun kronologi dari pertempuran ini dimulai dari para pemuda yang berhasil menangkap Mayor Jenderal Nakamura di kediamannya di Magelang, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1945. Tokoh Jepang ini ditahan oleh para pemuda. Hal ini semakin meningkatkan kemarahan Jepang. Pertempuran dimulai pada dini hari pada tanggal 15 Oktober 1945. Saat itu sekitar 2.000 pasukan Kido-Butai beserta para tawanan Jepang memasuki kota Semarang. Pasukan tersebut dihadang oleh para pemuda dan TKR. Pertempuran terjadi di beberapa titik, antara lain di daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawan Sewu atau Tugu Muda. Pertempuran terbesar terjadi di kawasan Tugu Muda. Pada hari kedua dan ketiga, Jepang berusaha dapat menguasai daerah Semarang kembali. Dalam pertempuran itu, Jepang membagi pasukannya menjadi 3 kekuatan, yaitu poros barat, poros tengah, dan juga poros timur. Pada tanggal 17 Oktober 1945, tercapai suatu perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Pihak Indonesia juga menyetujui perundingan tersebut. Sekalipun telah disepakati adanya gencatan senjata,
ternyata Jepang masih melanjutkan pertempuran. Pada tanggal 18 Oktober 1945, Jepang berhasil mematahkan berbagai serangan dari para pemuda. Pada hari itu, telah datang beberapa utusan pemerintah pusat dari Jakarta untuk merundingkan soal keamanan dan perdamaian di Semarang. Beberapa tokoh yang hadir dari Jakarta pada waktu itu antara lain Kasman Singodimejo dan Sartono, sedangkan pihak Jepang yang hadir antara lain Jenderal Nakamura. Kemudian dilanjutkan perundingan untuk mengatur gencatan senjata. Nakamura mengancam akan mengebom kota Semarang apabila para pemuda tidak mau menyerahkan senjata paling lambat pada tanggal 19 Oktober 1945 pukul 10. Wongsonegoro terpaksa menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada perjanjian itu. Pada tanggal 19 Oktober 1945 pagi hari, belum ada tanda-tanda semua senjata akan diserahkan kembali kepada Jepang. Sementara Jepang telah bersiap-siap untuk membumi hanguskan kota Semarang. Tiba-tiba muncul berita bahwa tentara sekutu mendarat di pelabuhan Semarang dengan menumpang kapal HMS Glenry. Mereka terdiri atas pasukan Inggris termasuk tentara Gurkha. Mereka bertugas untuk melucuti tentara Jepang. Dengan kedatangan tentara sekutu, berarti telah mempercepat berakhirnya pertempuran antara pejuang Semarang dengan tentara Jepang. Untuk mengenang pertempuran 5 hari di Semarang ini, maka dibangun sebuah monumen yang terkenal dengan sebutan Tugu Muda. Pihak sekutu kemudian melucuti seluruh persenjataan Jepang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang menjadi tanda bahwa pertempuran 5 hari di Semarang resmi berakhir. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata Indonesia masih belum sepenuhnya terlepas dari jeratan penjajah, salah satunya Jepang. Pihak pemerintah militer Jepang di Yogyakarta tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pihak Jepang pun tetap menguasai perusahaan-perusahaan dan memberikan perintah seolah-olah masih berkuasa. Rakyat Yogyakarta tentu tidak terima dengan sikap Jepang dan memilih melakukan pemberontakan pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Pemberontakan ini dimulai pada tanggal 26 September tahun 1945 pada pukul 10 pagi. Seluruh pegawai instansi yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan yang memaksa agar orang-orang Jepang menyerahkan seluruh kantor mereka kepada orang Indonesia. Hingga pada tanggal 27 September tahun 1945, KNI daerah Yogyakarta mengumumkan bahwa kekuasaan di daerah itu telah berada di tangan pemerintahan Republik Indonesia. Kepala daerah Yogyakarta yang dijabat oleh Jepang harus meninggalkan kantornya di Jalan Malioboro. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, terjadilah perebutan kekuasaan Gedung Cokan Kantai di Jalan Malioboro yang kemudian dikenal dengan Gedung Nasional atau Gedung Agung. Selanjutnya, keesokan harinya pada tanggal 6 Oktober tahun 1945, pengepungan senjata dan markas Osa Butai di Kota Baru oleh rakyat dan pemuda Indonesia diberlangsungkan. Tanggal 7 Oktober tahun 1945, pertempuran antara rakyat, pemuda, dan kesatuan dengan tentara Jepang di Yogyakarta pun terjadi. Rakyat dan para pemuda yang terdiri dari berbagai kesatuan antara lain TKR, Polisi Istimewa, dan BPU atau Barisan Penjagaan Umum menyerbu markas Jepang di Kota Baru pada pukul 3 WIB atau pukul 3 pagi. Butai Kopingit segera menghubungi TKR dan menyatakan menyerah dengan jaminan anak buahnya tidak disiksa. Hal ini diterima baik oleh TKR. Kemudian, TKR meminta agar Butai Kopingit dapat mempengaruhi Butaiko Kota Baru untuk menyerah. Ternyata Butaiko menolak untuk menyerah. Akibatnya, serangan para pejuang Indonesia semakin ditingkatkan. Akhirnya, pada tanggal 7 Oktober tahun 1945 sekitar pukul 10 pagi, markas Jepang di Kota Baru secara resmi diserahkan ke tangan Yogyakarta. Maka, Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia hingga saat ini. Tantangan yang selanjutnya dialami oleh Indonesia di awal kemerdekaannya adalah peristiwa Arek-Arek Surabaya untuk Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama,
Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Brigade ini adalah bagian dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Mereka mendapat tugas dari Panglima Allied Force of Netherlands East Indies atau AFNI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran sekutu. Kedatangan mereka diterima oleh pemimpin pemerintah Jawa Timur, Gubernur Suryo. Setelah diadakannya pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI atau Republik Indonesia dengan Malabi, maka dihasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, Inggris berjanji bahwa di antara tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. Yang kedua, disetujui kerjasama antara kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Lalu yang ketiga, akan segera dibentuk kontak biru agar kerjasama dapat terlaksana sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang saja. Kemudian pada 26 Oktober tahun 1945 di malam hari terjadi penyergapan ke penjara Kalisosok oleh peleton dari Field Security Section di bawah pimpinan Kapten Shaw. Mereka akan membebaskan Kolonel Huyer atau seorang kolonel angkatan laut Belanda beserta dengan kawan-kawannya. Tindakan Inggris dilanjutkan pada keesokan harinya dengan menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, gedung Internatio, dan objek-objek vital lainnya. Sehingga pihak Inggris dianggap mengingkari janji yang telah dibuat dalam pertemuan antara wakil-wakil pemerintah RI dengan Malabi. Hal inilah yang menyebabkan adanya kontak senjata antara pemuda Indonesia dan juga Inggris. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Salah satu kesepakatannya adalah untuk menjaga keamanan di Surabaya dan sekitarnya. Karena dirasa perlu terus dilakukan komunikasi antara kedua belah pihak, maka dibentuklah kontak biru yang anggotanya tokoh-tokoh dari Indonesia dan juga tokoh-tokoh dari Inggris. Antara lain yaitu Malabi dan Shaw. Akan tetapi setelah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Amir Syarifuddin beserta Hawthorne kembali ke Jakarta, ternyata masih terjadi pertempuran di beberapa tempat. Hingga pada 30 Oktober tahun 1945, anggota kontak biru menuju gedung Internatio yang masih diduduki tentara Inggris. Arek-arek Surabaya mengepung gedung itu dan menuntut agar gedung itu dikosongkan. Kedatangan kontak biru yang di dalamnya ada Malabi itu membuat arek-arek Surabaya menuntut agar Malabi dan tentara Inggris menyerah. Kebetulan hari mulai gelap. Ketika itu rombongan Malabi sedang berada di tempat perhentian tram listrik yang terletak beberapa belas meter sebelah utara jembatan meledak. Pengepungan ini menyebabkan Malabi meninggal karena mobil yang dikendarainya meledak. Tewasnya Brigjen Malabi ini memancing kemarahan dari pasukan Inggris. Hingga pada tanggal 9 November tahun 1945, Maijen E.C. Mansert sebagai pengganti Malabi mengeluarkan ultimatum agar pihak Indonesia di Surabaya meletakkan senjata selambat-lambatnya jam 6 pagi pada tanggal 10 November tahun 1945. Inggris yang mengeluarkan ultimatum berisi ancaman bahwa pihak Inggris akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan juga udara apabila orang-orang Indonesia tidak mau menaati ultimatum tersebut. Ultimatum tersebut menyatakan bahwa semua pemimpin dari bangsa Indonesia dari semua pihak di kota Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pada pukul 6 pagi pada tempat yang telah ditentukan dan membawa bendera merah putih dengan diletakkan di atas tanah pada jarak 100 meter dari tempat berdiri, lalu mengangkat tangan tanda menyerah. Perjuangan arek-arek Surabaya menolak ultimatum yang telah dikeluarkan oleh pihak Inggris.
Semangat pertempuran berkobar di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945. Salah satunya yaitu Bung Tomo yang mendirikan radio pemberontakan untuk mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Setelah batas ultimatum habis, ketiga sektor pertahanan kota Surabaya digempur oleh Inggris dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pengeboman. Pertempuran terakhir terjadi di Gunung Sari pada tanggal 28 November 1945. Perlawanan lain secara sporadis masih dilakukan. Markas pertahanan Surabaya dipindahkan ke desa yang terkenal dengan sebutan Markas Kali. Kejadian ini merupakan sebuah lambang keberanian dan kebulatan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan dan membela tanah air Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Maka dari itu, tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Baik, selanjutnya ada pertempuran Palagan Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 November dan berakhir pada tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Peristiwa ini diawali dari insiden yang terjadi di Magelang setelah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kedatangan sekutu ini dibonceng oleh Netherlands Indische Civil Administration atau NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan. Insiden yang terjadi di Magelang inilah yang menyebabkan pertempuran terjadi antara pasukan TKR dengan pasukan sekutu. Baik, selanjutnya ada pun rangkaian peristiwa dari pertempuran Palagan Ambarawa ini dimulai pada tanggal 20 November 1945 di mana pertempuran antara pasukan TKR dan tentara sekutu pecah di Ambarawa di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan tentara sekutu. Dilanjutkan pada tanggal 21 November 1945, pasukan di Magelang dikerahkan ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun, pada tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar dan sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pemuda dari Boyolali, Salatiga, dan Kartusuro bertahan di kuburan Belanda, membentuk garis medan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Setelah beberapa saat, pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto, yakni Lekos Isdiman, gugur yang menyebabkan Kolonel Sudirman turun langsung. Kehadiran Sudirman ini semakin menambah semangat pasukan TKR dan para pejuang yang sedang bertempur di Ambarawa. Kolonel Sudirman menyodorkan taktik perang yang disebut dengan supit urang. Taktik ini segera diterapkan sehingga menyebabkan musuh mulai terjepit dan situasi pertempuran semakin menguntungkan bagi pasukan TKR. Sehingga sejak saat itu, pimpinan pasukan TKR di Purwokerto dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Kemudian pada tanggal 12 Desember 1945, pasukan TKR mengepung sasaran masing-masing dan berhasil dalam waktu setengah jam untuk di dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Setelah beberapa saat, pada tanggal 15 Desember 1945, musuh pun meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Baik, pertempuran di Ambarawa ini mempunyai arti penting karena letaknya yang sangat strategis. Apabila musuh dapat menguasai kota Ambarawa, maka dapat mengacak 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta. Kemenangan yang terjadi pada pertempuran Ambarawa ini menyebar secara cepat ke pos-pos pertahanan TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat. Selanjutnya pertempuran Medan Area.
Sama seperti daerah lainnya, pertempuran di Medan terjadi akibat kedatangan pasukan sekutu. Sebenarnya pasukan sekutu tiba di Medan pada 9 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly. Pasukan sekutu ini diboncengi juga oleh tentara Nika. Kemudian sehari setelahnya pada 10 Oktober 1945, tim dari RAPWI yaitu Recovery Allied of Prisoners and War Internees datang ke kamp-kamp tawanan di sekitar Pulau Brian, saintis dan lainnya, dan kemudian membebaskan tawanan yang ada di sana, lalu membentuk pasukan KNIL atau Tentara Hindia Belanda. Akibat terbentuknya kekuatan baru ini, mereka menjadi semakin congkak dan menimbulkan kemarahan dari para pejuang di Indonesia. Tidak berhenti sampai di sana, pasukan sekutu banyak melakukan tindakan provokatif, seperti salah satunya yang terjadi pada 13 Oktober 1945. Salah seorang pasukan sekutu menginjak lencana merah putih yang dikenakan oleh penghuni Hotel Wilhelmina. Aksi tersebut dibalas oleh pasukan TKR sehingga terjadi pertempuran antara barisan pemuda dan pasukan sekutu. Peristiwa ini dikenal dengan Bali Strait Affair karena Hotel Wilhelmina terletak di Jalan Bali. Kemudian pada 18 Oktober 1945, pasukan sekutu memberikan ultimatum kepada para pejuang Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka. Lalu pada 1 Desember 1945, pasukan sekutu memasang papan nama bertuliskan Fixed Boundaries of Medan Area di berbagai pinggiran kota Medan. Papan nama inilah yang menyebabkan tercetusnya pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu ingin melakukan pembersihan unsur-unsur Republik Indonesia di kota Medan. Para pejuang Indonesia pun membalas aksi mereka sehingga keadaan di kota Medan semakin tegang. Untuk mengatasi pertempuran dengan sekutu, kemudian Komando Pasukan di Medan mengadakan pertemuan di Tebing Tinggi pada 10 Agustus 1946. Dari pertemuan ini dihasilkanlah suatu Komando Resimen Rakyat Medan Area. Kemudian pasukan ini berpusat di Sudi Mengerti Trepes. Dari sinilah akhirnya pertempuran di Medan Area semakin terorganisir. Kemudian ada peristiwa Bandung Lautan Api. Pertempuran di Bandung telah dimulai dari usaha para pemuda untuk merebut kembali Pangkalan Udara Andir dan pabrik senjata bekas ACW. Kemudian pada 17 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Bandung bersama dengan Nika. Akibatnya, pasukan Nika semakin merajalela di Bandung. Lalu pada 21 November 1945, pasukan TKR melancarkan serangan ke Hotel Savoy Hoyman dan Hotel Preanger yang merupakan markas sekutu. Akibat dari peristiwa ini mendorong Kolonel McDonald untuk memberikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar mengosongkan Bandung Utara selambat-lambatnya hingga 29 November 1945 pukul 12.00 waktu setempat. Nah, ultimatum ini diabaikan oleh para pejuang, sehingga menyebabkan banyak pertempuran antara pihak sekutu dan TKR dalam rentang waktu Desember 1945 hingga Maret 1946. Pihak sekutu telah berupaya menjalankan komunikasi dengan Panglima Divisi 3, Jenderal Abdul Haris Nasution, tetapi ditolak. Kemudian pada 23 Maret 1946, sekutu memberikan ultimatum kepada Menteri Sultan Syahrir untuk mengosongkan Bandung selambat-lambatnya hingga 24 Maret 1946, sehingga pasukan TKR dan laskar-laskarnya harus mundur sejauh 11 km dari titik 0 km kota Bandung. Karena tekanan dari pihak sekutu, Menteri Sultan Syahrir memerintahkan Jenderal Abdul Haris Nasution untuk memenuhi ultimatum tersebut, sehingga para penduduk di Bandung diungsikan, dan sebelum mereka benar-benar meninggalkan kota Bandung, pasukan TKR dan rakyat membakar seluruh gedung yang ada di kota Bandung agar tidak dapat digunakan kembali oleh sekutu. Peristiwa inilah yang kita kenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa yang tak kalah penting selanjutnya ialah berita proklamasi di Sulawesi. Berita proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sampai pula di Sulawesi.
Samratulangi yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar mendapatkan tugas dari PPKI untuk menyusun Komite Nasional Indonesia. Sementara itu, para pemuda Sulawesi memperbanyak teks proklamasi untuk disebarluaskan ke seluruh pelosok penjuru. Atas inisiatif Manai Sopian dan kawan-kawannya dibuatlah plakat proklamasi di rumah A. Burhanuddin dan di kantor pewarta Cilebes yang kemudian berganti nama menjadi Suara Indonesia. Saat itu, tentara sekutu dengan cepat dapat menguasai Indonesia bagian timur. Salah satunya ialah Sulawesi. Upaya Samratulangi untuk menyampaikan berita proklamasi ke penjuru Sulawesi mendapatkan halangan dari tentara sekutu. Para pemuda mulai mengorganisasi diri dan merencanakan untuk merebut gedung-gedung vital. Pada tanggal 28 Oktober 1945, kelompok pemuda yang terdiri dari bekas Kaigun, Heiho, dan pelajar SMP bergerak menuju sasarannya dan mendudukinya. Akibat peristiwa itu, pasukan Australia yang telah ada bergerak dan melucuti para pemuda. Sejak itu, pusat gerakan pemuda dipindahkan dari Ujung Pandang ke Polong Banggeng. Bahkan, Samratulangi kemudian ditangkap oleh Nica dan diasingkan ke Serui, Papua. Berita proklamasi di Sulawesi Tenggara diterima di Kolaka, Kendari, di mana mula-mula berita diterima oleh kalangan Kaigun dan Heiho yang dibawa oleh tentara Jepang. Saat itu yang bertugas memimpin Heiho adalah Ide Heiso dan Sudamatsu Heiso. Sementara berita proklamasi baru diketahui oleh rakyat Muna saat Jepang menyerahkan pemerintahan Muna kepada Odeippa yang kemudian meninggalkan Muna menuju Kendari. Di Buton, berita proklamasi diterima rakyat dari para pelayar yang tiba dari Jakarta dan Bangka, serta dari orang-orang Jepang yang datang ke Makassar. Mula-mula berita itu diterima di Kepulauan Tukang Besi atau Wakatobi. Nah, di Sulawesi Tengah berita proklamasi diterima pada tanggal 17 Agustus pada pukul 3 sore waktu setempat. Berita itu diterima oleh Abdul Latif dari tentara Jepang yang dikawal dari 2 tentara Heiho dari Sulawesi Selatan, yaitu Saleh Topetu dan Jafar Perwira. Mereka mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Nah, adapun di Manado, berita proklamasi pertama kali diterima di markas besar tentara Jepang yang berkedudukan di Minahasa. Di markas tersebut terdapat alat-alat sarana komunikasi yang memperkerjakan tenaga Indonesia, di antaranya adalah AS Rombot. Saat itu, Rombot sedang mendapatkan tugas untuk menerima berita Domei dari Tokyo. Nah, pada saat itulah berita tentang proklamasi yang disebarkan di seluruh penjuru dunia tersebut diketahuinya. Tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Berita itu diterimanya bersamaan dengan berita kapitulasi Jepang dan perintah gencatan senjata. Segera setelah bertugas, Rombot mengontak W.F. Sumati. Nah, para kedua tokoh tersebut kemudian menyampaikan berita proklamasi tersebut ke tokoh-tokoh nasionalis. Berita tersebut kemudian disebarkan ke Sangir Talaut, Bolaang, Mongondo, dan Gorontalo. Setelah berita proklamasi kemerdekaan tersebar ke seluruh penjuru Sulawesi, sejak saat itu pula bendera merah putih mulai berkibar menjadi lambang Indonesia merdeka. Cita-cita yang sudah lama sekali diinginkan oleh rakyat pun terwujud. Di Sulawesi Tenggara misalnya, bendera merah putih dikibarkan pada tanggal 17 September 1945 dengan dipimpin oleh De Andi Kasing. Di Lasusua, bendera merah putih dikibarkan pada 5 Oktober 1945 yang dihadiri oleh Kepala Distrik Patampanua dan beberapa pimpinan pemuda rakyat Indonesia dari Luwu. Sementara itu, pada 14 Februari 1946, B.W. Lapian sebagai pemimpin sipil pada saat itu memimpin pasukan pemuda bersama Letkol C.H. Taulu dan Serda SD Wisan. Mereka merobek bagian biru pada bendera Belanda dan ditangisi militer Belanda di Teling, Manado. Peristiwa heroik tersebut menandai berkibarnya bendera merah putih. Peristiwa penting selanjutnya ialah Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali, di mana operasi ini merupakan operasi gabungan dan pertempuran laut pertama sejak berdirinya negara Republik Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 5 April 1946. Adapun tujuan adanya Operasi Lintas Laut Banyuwangi Bali ini ialah untuk melakukan konsolidasi dan mengatur penggabungan dengan para pemuda dan rakyat Bali yang pada saat itu sudah diduduki oleh Belanda. Peristiwa ini dimulai pada tanggal 3 Maret 1946 dengan kedatangan Belanda ke Pulau Bali yang membonceng sekutu. Saat itu, situasi di wilayah Bali dan sekitarnya telah berhasil diduduki oleh Belanda dengan adanya penambahan jumlah pasukan mereka menjadi sekitar 2.000 prajurit. Nah, dengan adanya
situasi tersebut, maka para pejuang akhirnya mengalihkan fokus perjuangan dari melawan Jepang menjadi melawan Belanda. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka para pemimpin perjuangan yang sudah sampai di Jawa berusaha mencari bantuan dan membentuk kesatuan tempur di perbatasan Jawa, yaitu Banyuwangi dan Bali. Kapten Markandi yang memperoleh perintah untuk menyokong resimen Sunda kecil membentuk pasukan berkekuatan 4 seksi, yang dimana komposisi dari 4 seksi ini antara lain yang pertama dibentuk 3 seksi atau 3 kompi pasukan tempur. Lalu dibentuk juga 1 seksi pasukan khusus yang bernama CIS atau Combat Intelligence Section. Pasukan yang dipimpin oleh Kapten Markandi ini bernama Pasukan M, sesuai dengan nama pemimpinnya. Nah, selain daripada pasukan M, dibentuk juga pasukan yang dipimpin oleh Kapten Albert Waroka yang bersiaga di Banyuwangi. Lalu, dibentuk juga pasukan Tri Angkatan Darat pimpinan Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Adapun ketiga pasukan inilah yang tercatat dalam sejarah sebagai pasukan yang mengadakan operasi amfibi pertama TNI dan juga operasi lintas laut pertama Banyuwangi dan Bali. Pada tanggal 4 April 1946 saat Kapten Markandi memimpin pasukan penyeberangan ke Bali, pasukan M bertemu dengan 2 kapal patroli milik Belanda yang merupakan kapal pengintai yang memiliki persenjataan lengkap. Kemudian, melalui pertemuan ini akhirnya mengarah pada pertempuran lintas laut pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Awalnya, Kapten Markandi berusaha menghindari pertempuran dengan pihak Belanda, di mana pada perjalanan yang dilakukan pada sore hari menjelang malam di tanggal 4 April 1946, pasukan M mulai berjalan menuju pemberangkatan pelabuhan bom di Banyuwangi. Pasukan M pada perjalanan ini untuk memperdayai pengintai Belanda yang terdapat di Banyuwangi, memilih menggunakan rute melalui jalan besar dengan bersandiwara sedang latihan perang. Akan tetapi pasukan M tidak bisa langsung menyeberang dan masuk pelabuhan karena terhambat air laut yang sedang surut. Pada malam hari sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, pasukan M telah siap untuk menyeberang dan dini hari pada tanggal 5 April 1946, 2 perahu Madura milik pasukan M hampir merapat ke tepi pantai. Namun saat sudah dekat dengan pantai, tepatnya 2 mil dari bibir pantai, perahu milik pasukan M terombang-ambing dan kesulitan untuk mengendalikannya. Buruknya lagi saat yang bersamaan terlihat dari kejauhan 2 kapal angkatan laut milik Belanda sedang berpatroli bergerak mendekat. Nah, melihat hal tersebut, Kapten Markandi memerintahkan untuk segera menghindar dari jangkauan kapal angkatan laut milik Belanda. Akan tetapi, kecepatan perahu Madura pasukan M kalah cepat dengan kapal patroli milik Belanda, sehingga pasukan M segera tersusul oleh kapal patroli Belanda dan mau tidak mau Kapten Markandi harus menyusun rencana baru untuk melawan kapal patroli Belanda tersebut. Kapten Markandi kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengelabui kapal patroli milik Belanda dengan berpura-pura menjadi nelayan dan menyembunyikan senjata serta pakaian berwarna hitam yang dikenakan. Kemudian, saat kapal patroli milik Belanda sudah dekat, tepatnya berada pada jarak 5 meter, kapal patroli tersebut mengarahkan mitralyur water mantle dan meminta perahu Kapten Markandi untuk melemparkan tali. Pada saat melemparkan tali inilah Kapten Markandi memerintahkan juga pasukannya untuk menembak dan langsung menjatuhkan diri ke dalam laut. Atas serangan ini, tentara Belanda dalam kapal patroli tersebut membalas serangan dengan mitralyur jenis Browning kaliber 12,7 mm. Beruntung, jarak jangkauan yang terlalu dekat dan kapal patroli yang terlalu tinggi membuat senapan mesin hanya dapat menyasar ke tiang-tiang layar perahu pasukan M. Karena kesulitan dalam mengarahkan arah tembakan, kapal patroli milik Belanda justru mencoba menabrakkan kapalnya pada perahu pasukan M dan berharap kapal tersebut dapat tenggelam. Memang benar saja beberapa anggota pasukan M bolak-balik tercebur ke dalam laut. Namun bolak-balik juga dapat dibantu rekannya untuk dapat naik kembali ke perahu. Beberapa waktu kemudian, Kapten Markandi menginstruksikan pasukannya untuk serentak melontarkan granat ke 2 kapal patroli Belanda. Granat tersebut pun meledak di atas kapal patroli milik Belanda dan diduga akibat ledakan tersebut membinasakan 4 kelasinya. Sehingga kapal patroli milik Belanda ini pun kabur menjauh dengan keadaan lambung kapal serta dek kapal terbakar. Walaupun demikian, dalam keadaan mundur, kapal patroli milik Belanda ini tetap mencoba menembakkan perahu pasukan M. Walaupun memang tembakan tersebut tidak ada yang tepat sasaran.
Terakhir ada pertempuran Margarana. Tahukah kalian monumen Bajrasandi yang terletak di Denpasar, Bali? Monumen tersebut dibuat untuk mengenang perjuangan rakyat Bali pada pertempuran Margarana melawan Belanda. Pertempuran Margarana bermula pada 2 Maret 1946 ketika Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Kala itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai tengah berada di Yogyakarta. Ketika I Gusti Ngurah Rai kembali ke Bali, ia mendapati kesatuan resimennya telah terpecah belah karena Belanda ingin mengadakan sebuah negara boneka di wilayah Indonesia Timur. Belanda juga membujuk I Gusti Ngurah Rai untuk ikut dalam negara boneka tersebut. Tetapi, ajakan tersebut segera ditolak oleh I Gusti Ngurah Rai. Dan kemudian I Gusti Ngurah Rai menjalankan serangan terhadap Belanda pada 18 November 1946. Dalam menghadapi Belanda, I Gusti Ngurah Rai membentuk sebuah pasukan yang diberi nama Pasukan Ciung Wanara. Pasukan ini berhasil menguasai wilayah Tabanan dan satu detasemen Belanda. Hal ini membuat Belanda ingin melakukan pembalasan sehingga mereka mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghadapi pasukan Ciung Wanara di Desa Marga pada 20 November 1946. Dalam pertempuran tersebut, I Gusti Ngurah Rai menerapkan strategi perang puputan, yaitu perang habis-habisan. Namun, karena ketidakseimbangan kekuatan militer, pasukan Ciung Wanara tidak berdaya, sehingga pada pertempuran tersebut I Gusti Ngurah Rai juga gugur. Nah, gak kerasa ya, kita sekarang sudah ada di sesi diskusi. Nah, jika ada kritik, saran, serta pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa besar dan penting yang ada dalam sejarah, di mana banyak sekali hal yang telah dilalui bangsa kita demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari perjuangan serta pengorbanan para pahlawan demi dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berhasil dilaksanakan berkat perjuangan dan kerja keras para proklamator serta semangat juang para tokoh-tokoh golongan muda maupun golongan tua yang ikut turut serta membantu dalam dilaksanakannya proklamasi Indonesia, di mana tokoh-tokoh golongan tua antara lain ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Rajiman Widioningrat, serta Sayuti Melik. Dan tokoh dari golongan muda, diantaranya ada Suhu Sastrokusumo, Sultan Syahrir, BM Diah, Darwis, Wikana, dan masih banyak tokoh golongan muda lainnya yang ikut turut serta membantu dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setiap tokoh memiliki kisah dan peran penting dalam proses terwujudnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai di sana saja. Pasca dikumandangkannya proklamasi Indonesia, bangsa Indonesia masih harus tetap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di mana di saat kondisi awal kemerdekaan Indonesia, banyak sekali tantangan yang dihadapi, dimulai dari kedatangan sekutu dan Belanda yang menyebabkan perlawanan di berbagai daerah, dan terjadilah peristiwa-peristiwa penting yang hingga saat ini masih terus dikenang, seperti peristiwa Bandung Lautan Api, pertempuran Ambarawa, Medan Area, hingga pertempuran Puputan Margarana. Maka dari itu, melihat semangat serta perjuangan dan pengorbanan para tokoh-tokoh pahlawan yang ikut terus serta membantu dalam proses kemerdekaan Indonesia, kita sebagai generasi muda perlu terus mengingat dan mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Terima kasih.